Halo semuanya, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi sistem koordinat Kartesius. Sebelum dimulai, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Yuk kita mulai untuk belajarnya mengenai sistem koordinat Kartesius. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenal dulu sistem koordinat. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Dalam matematika, sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Penulisannya ditandai dengan kurung kurawal dan dipisah dengan koma. Sebagai contoh, nah seperti ini ya. Contoh dalam kurung X, Y, di mana X di sini disebut sebagai absis dan Y disebut sebagai ordinat. Nah, semuanya harus bisa ya membedakan mana yang dimaksud dengan absis dan mana yang dimaksud dengan ordinat. Yuk kita lanjut. Nah, masih mengenal sistem koordinat ya. Nah, bentuk sistem koordinat Kartesius ini seperti ini ya, di mana ada dua sumbu yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, satu di sini adalah kuadran 1 yaitu, dan selanjutnya adalah kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dalam koordinat Kartesius mempunyai 4 kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Bagaimana sih nilainya? Nah, ini nilainya ya. Untuk kuadran 1 itu terletak di sini dengan nilai X-nya yaitu positif dan nilai Y-nya itu positif. Untuk kuadran 2, nah kuadran 2 itu nilainya X-nya negatif, Y-nya positif ya. Untuk kuadran 3 di sini. Kuadran 3 itu mempunyai sumbu X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Sementara kuadran 4 yaitu X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, penjelasannya kuadran 1. Pada kuadran 1, X atau absis akan selalu bernilai positif dan Y-nya ordinatnya akan selalu bernilai positif. Nah, ini ya seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah penjelasannya. Untuk kuadran 2, X-nya selalu bernilai negatif dan Y-nya selalu bernilai positif. Kuadran 3, pada kuadran 3, X atau absis ya akan selalu bernilai negatif, sementara Y-nya akan selalu bernilai negatif juga. Sementara untuk kuadran 4, pada kuadran 4, X-nya atau absis akan selalu bernilai positif ya, positif, dan Y-nya akan selalu bernilai negatif ya. Semuanya kita harus juga memahami ya bahwa di sini adalah X positif, di sini Y positif, di sini X negatif, di sini Y negatif. Nah, ini adalah pembahasannya. Sudah dipahami ya? Ya, kalau misalnya sudah dipahami, kita bisa masuk ke bagian contoh soal sistem koordinat Kartesius. Apa aja sih soalnya? Ini ya, tentukan koordinat titik berikut pada bidang Kartesius. Yang pertama adalah dengan titik A yaitu 3,2. Kedua adalah titik B yaitu negatif 2,3. Yang ketiga adalah titik C negatif 2, negatif 3. Yang keempat adalah titik D 2, negatif 3. Oke, mari kita jawab sama-sama ya, kita bahas, tolong disimak agar kita semua bisa memahaminya. Nah, yang pertama kita harus gambarkan dulu koordinat Kartesius. Nah, koordinat Kartesius kalau misalnya sudah dimasukkan angkanya kurang lebih seperti ini ya. Ini masih bisa memanjang dan seterusnya ya, sampai angka berapapun, ini juga sampai angka berapapun, ini juga sampai angka berapapun, yang ke bawah juga sampai angka berapapun. Kebetulan dalam soal ini angka yang paling besar itu adalah 3 dan yang paling kecil itu adalah negatif 3. Jadi tidak usah terlalu jauh untuk membuat Kartesiusnya ya. Nah,
harus diingat kembali bahwa pada koordinat kartesius itu mempunyai nilai x, y yang di dalam kurung ya. Maka kalau kita lihat soal nomor 1 titik A itu x-nya adalah 3, y-nya adalah 2. Nah, x-nya 3 positif, y-nya 2 positif. Maka didapat hasilnya seperti apa ya? Nah, seperti ini. Jadi kita buatkan garis patah-patah ya, putus-putus ke sini, di mana y-nya 2 positif dan x-nya 3 positif. Nanti titik A-nya itu terletak di sini. Ya, titik A-nya itu terletak pertemuan antara x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Nah, titik A-nya adalah di sini. Selanjutnya kita lihat ke nomor 2. Nomor 2, B negatif 2,3. Artinya x-nya bernilai negatif 2 dan y-nya bernilai 3 positif. Hasilnya di mana ya terletaknya titik B? Nah, titik B itu berada di sini ya. Titik B di mana? Nah, di sini ya. Pertemuan antara x dan y, di mana x-nya itu adalah negatif 2 dan y-nya adalah 3. Maka nilai titik B-nya atau letak titik B-nya ada di sini ya. Bisa dilihat sama semuanya. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, bisa kita lanjut nih ke nomor 3. Nomor 3 yaitu titik C, di mana C itu nilainya negatif 2, negatif 3. Artinya x-nya itu adalah negatif 2 dan y-nya adalah negatif 3. Nah, x dan y-nya itu dua-duanya negatif nih. Maka letaknya ada di, nah adanya di sini ya. Pertemuan antara nilai x negatif 2 dan y-nya negatif 3. Ada di bawah nih ya. Letak titik C-nya ada di bagian sini. Sekarang yang terakhir nih, titik D. Titik D itu mempunyai nilai 2, negatif 3, di mana x-nya adalah 2 positif dan y-nya adalah negatif 3 negatif ya. X-nya positif 2, y-nya negatif 3. Maka letak titik D ada di, nah ada di sini ya, titik D. Titik D itu pertemuan antara nilai x positif 2 dan y-nya negatif 3. Bisa dipahami ya sampai semuanya. Maka kalau kita simpulkan, letak titik A itu berada di kuadran 1 ya. Letak titik B ada di kuadran 2. Letak titik C ada di kuadran 3 dan yang terakhir adalah letak titik D ada di kuadran 4. Ya, cukup sekian untuk video pembahasan materi tentang sistem koordinat kartesius. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.